Tapi kan kita akan jauh lebih betah bekerja kalau suasananya menyenangkan buat kita. Dan to be able untuk mendapatkan suasana menyenangkan harus pakai hati, bukan? Ya dan tidak. Oke, itu yang susah tuh adalah itu ya, mencari Iya, balance. iya, Ya, betul, tetap kerja betul. pakai hati, tetap ada Iya, passionnya, tapi iya. remind yourself constantly that it's a business. Gue mungkin nambahin ya, Dev ya. Menggunakan passion, menggunakan hati, iya. Tapi sebenarnya menggunakan emosi yang jangan. Hati sama emosi itu kan kayak Dian Sastro sama gue, Nek, deket banget. Ih, bagus. Kenapa nggak Aryo Bayu? Kenapa nggak Joe Taslim ya? Kenapa nggak siapa namanya tuh Nikola Saputra nggak ya? Dian Sastro ya lo ya? Kan golden ratio, kesempurnaan. Iya, iya, iya. Bukan Laura Basuki, bukannya Dian Sastro ya? Kan dari kemarin kita, kan teman, we have established one thing ya, menurut teman-teman, selebriti Indonesia yang simetris kiri kanan, golden ratio kan Dian Sastro. Ya gue nembak yang paling sempurna lah, say. Iya, Tom Cruise tuh juga loh, golden rasionya bagus loh, kiri kanan atas bawahnya. Tom Cruise sepatunya jelek-jelek. Iya, tapi balik lagi. Apa tadi yang kita bahas? Apa ya? Apa ya tadi? Sebelum Dian Sastro, apa ya tadi sebelum Dian Sastro ya? Oh, hati, hati. Lu bilang Hati, iya. kerja pakai passion boleh, Iya, tapi jangan pakai iya, emosi. Terus gue bilang betul. hati sama emosi bukannya deketan, Iya, passion tetanggaan. sama. Sebenarnya menurut gue enggak. Emosi tuh ketika, iya sih, tipis banget sih bedanya. Karena Nih, passion itu kadang-kadang juga logika lo nggak lo pakai. Tapi emosi itu lebih lebih cenderung hal yang lo pakai bener-bener nggak pakai logika sama sekali gitu. karena dari apa yang gue tahu ya, dari buku-buku meditasi Puyeng yang gue baca, emotion, buku-buku Puyeng ya, Iya, buku-buku Puyeng. bener-bener bener. Lama-lama puyeng ya. Kalau lo nggak sadar-sadar juga puyeng juga lama-lama. Buku-buku Puyeng ya. Yang gue baca biar gue kelihatan puyeng aja gitu. Kalau lagi Iya, di iya, kantor iya, gitu kan iya, gue iya. baca, puyeng nih, puyeng, puyeng ya. Padahal gue juga nggak ngerti ya, gue gini anjir apaan sini gitu. Tapi gue baca ya, biar kayaknya gue puyeng gitu. Hmm. Karena Katanya, sesungguhnya, karena sesungguhnya orang-orang bijak dan orang-orang pintar adalah puyeng. puyeng ya. Pengen aja gitu kelihatan puyeng. Dia puyeng nih, Iya, hidupnya nih, ember-ember. puyeng, puyeng gitu. Lanjut, lanjut. Katanya emotion is the language of the heart. Iya, iya. Thought is the language of the body. Gitu katanya kan. Jadi kalau lu bilang yang nggak boleh itu kerja pakai emosi, tapi kan emosi itu adalah bahasa dari hati, Bo. Iya, iya. Nah itu dia, gue kan belum terlalu puyeng ya, Bo. Ya gue nggak bisa jawab berarti. Iya benar. Oh, Iya iya kan? benar. Iya benar. Iya, gue masih levelnya tuh puyeng bintang 7 gitu. Iya. Ya gue mah puyengnya nggak pakai bintang. Orang gue cek ini di Oyo nggak ada bintangnya. Bego lu. Gitu ya. Perlu perlu ya kayak gitu ya. Ya, perlu. Bener-bener. Perlu Bener-bener. banget. Heeh. Tapi balik lagi. Terus nyambung ya, Dev ya. Dari tadi si _sun.i. Gue kan meditasinya pakai aplikasi namanya Calm. Mm-mm. Ya kan, CALM. Mm-mm. Ya. Gue Terus bisa bahasa meditasi Inggris, nggak usah lo eja. Gue tahu aplikasi itu. enggak, Gue tahu. bukan kan, bukan gitu keriting. Mulai balas. Enggak. Kan soalnya di Indonesia juga ada yang kayak asosiasi atau foundation atau yayasan yang Calm, KALM juga kan. Oh iya, itu punyanya Ya, Karina apa betul. negara. Betul. Nah, di Calm pagi ini tuh meditasi gue namanya Tiara Levitt. Tiara Levitt, ya itulah pokoknya. Dia bilang soal, ini bagus deh. Ini nyambung sama eksistensi tadi. Bahwa setiap manusia itu kan memang butuh acknowledgement, terus kemudian
ada eksistensi yang dibutuhkan sama mereka, itu betul ya, kita setuju ya sampai situ ya. Tapi tidak semua orang, dia ngomongnya bahasa gampang gini, nggak semua orang loh emang nyampe untuk jadi cover majalah. Ah, maksudnya? Maksudnya gini, mimpi boleh, punya ambisi boleh, punya cita-cita boleh, tapi tetap lo harus sadar diri dan lo tetap harus jejak bumi. Hmm. Misal gitu ya, misal gue gitu. Gue misalnya bercita-cita untuk menjadi cover majalah Forbes, misalnya gitu. Karena kan konteksnya adalah karena gue ada di bisnis industri, korporasi, apa segala macam gitu ya. Terus gue ngeliat nih, ada satu temen gue yang udah berhasil nyampe ke situ. Wah gila, dia udah jadi covernya Forbes. Kayaknya gue akan makin bisa nih, karena gue makin dekat. Dia tuh cuma berusaha mengingatkan, enggak loh. Eksistensi lo tidak dinilai hanya dengan karena lo menjadi covernya Forbes. Dengan lo bisa berguna untuk rekan kerja lo aja, itu lo udah eksistensi lo udah tercatat. You know what I mean? Jadi apa itu namanya sih, keberdayaan lo, apa yang ngomongnya gimana ya Dave ya? Kegunaan lo, fungsi lo, itu tuh nggak dinilai dari besar kecilnya pencapaian lo. Iya, karena kan besar kecil itu kan abstrak. Yang besar buat gue belum tentu besar buat Iwet. Jadi kan ukuran besar kecil itu kan abstrak kan. Benar, benar. Gitu. Dia kata itu tadi, gue kayak iya ya, benar juga gitu. Jadi balik lagi, memang sebenarnya hidup tuh sederhana sih. Lu tuh kayaknya lagi ini loh. Lu tuh anak kemarin kan juga ada yang bilang ya, bahas slow living dong Kak gitu ya. Bahas slow living gitu. Lu juga kayaknya tuh udah beberapa bulan terakhir ini tuh lu tuh udah dropping hints gitu bahwa lu tuh juga boleh nggak sih nih gue jujur ya sebagai teman siaran lo. Lo tuh lo lelah dengan hektiknya kehidupan kota Jakarta. Lo tuh sebetulnya juga kayak merindukan hidup yang lebih slow pace. Lo tuh mulai kesel bahwa kehidupan itu ribet, bener nggak? Iya. Lo tuh kayaknya lagi mendambakan simplicity di dalam kehidupan. Iya, itu benar. Itu semenjak gue gila, emang tuh operasi itu turning point banget. Semenjak operasi itu gue ngerasa itu kayak aduh, ternyata gitu aja ya gitu. Ternyata apa yang selama ini gue kejar mati-matian juga nggak penting-penting banget gitu ya. Tuh makanya kalau misalnya gue ngeliat ada orang yang drama cari perhatian gitu ya, butuh spotlight, butuh panggung, tuh gue pengen duduk, pengen ngobrol. Are you okay? Is everything okay? Apa yang lo kayak anak tantrum, tau gak lo? Pengen lo peluk aja terus lo bilang are you okay? Kenapa sayang? Kamu kenapa sih? Pengen apa? Bilang aja. Karena menurut gue orang-orang tantrum kayak gitu tuh sebenarnya ada sesuatu yang mereka mau sampaikan tapi mereka nggak bisa. Iya, betul. Kayak ibarat anak aja, kalau anak tantrum tuh sebetulnya kan dia meluapkan emosi. Luapan emosi itu because you have a message that you want to convey, you want to express. Benar. You need to express. Iya. Karena ngomong nggak didengar, ya lu tantrum, lu ngambek. Iya, benar. Setuju. Makanya kalau lu pernah lihat nggak sih konten video-video pendek tuh, kalau ada anak tantrum sebetulnya yang harus lo lakukan adalah lu peluk, bukan lu ajak ngobrol. Iya. Biar dia tenang aja dulu gitu kan, what happened. Iya. Benar. Iya. Tapi yang bahaya adalah ketika kemudian si anak tantrum ini kalau anak udah gede ya, udah bisa mikir, udah bisa bikin narasi. Terus dia habis itu kumpul-kumpul sama teman-temannya jelek-jelekin orang. Nah, enak. Itu tuh toksik, itu orang toksik di lingkungan pekerjaan. Iya. Jangan menjadi orang toksik di lingkungan pekerjaan. Iya kan, itu bahaya tuh yang kayak gitu. Itu bahaya menurut gue. Dan gue tadi WhatsApp ke Dave. Gue WhatsApp ke Dave soal toxic ini. Gue bilang gini, facing a toxic person adalah ada dua cara. Satu, cut
them off. Just like you treat a cancer. Mm-mm. Cut them off. Bersihin sampai ke akar-akarnya. Mm-mm. Tapi, kalau lu nggak bisa cut them off, treat them. Tap, sebelum gua komentar lo, Ya. nggak gitu mainnya Teresia. Kata Teresia gini, Gimana? kalau yang Gua baca. kalau yang tantrum suami atau istri orang boleh dipeluk nggak? Nggak. Oh yeah. Kalau yang tantrum Nggak gitu cara suami mainnya. nggak. Nggak. Gila, cari kesempatan, anjir, parah banget. Kenapa lu peluk dia? Kayaknya dia lagi tantrum. Itu istri orang, Jack. Nggak gitu. Nggak gitu. Oh, oke. Kembali ke masalah toxic toxic people di kantor ya. Kalau ada orang toxic itu ya jauhi. Mungkin bahasa sederhana, bahasa gampangnya dari cut them off adalah jauhi aja. Nah, nih Arcia Puja. Sekarang banyak yang tantrum di sosial media. Gimana cara peluknya? Nah, Bagus. itu penting. Bagus pertanyaannya. Cara peluknya. Nah, itu berarti pembahasannya adalah digital body language. Gimana tuh digital body language? Nggak pernah gue tahu. Ada Kasih bukunya tuh. emoticon. Yes, digital. Karena di digital itu kan kita semua on screen, layar datar. Jadi lu harus mengekspresikan emosi lu menggunakan either kata-kata, either bahasa, atau gesture. Gesture itu juga bisa disampaikan melalui GIF, melalui emoticon gitu. Jadi kalau lo melihat ada yang tantrum di sosial media, reach out to them. Terus ya kasih emoticon gitu. Sending you a virtual hug. Hey, I saw your post. Is everything okay with you? Gitu. Iya. Tapi tetap menurut gue lebih powerful ketika lo punya orang yang benar-benar meluk lo beneran sih. Dan itu sebabnya kali ya, Bo, di zaman digital seperti ini memang lo butuh sekali orang yang bener-bener ada deket lo. Yang nyata, bukan virtual. Ya. Nah, kemarin lo sempat gue kirimin nggak ada sebuah postingan di TikTok tuh. There's this American guy yang bikin konten video. Kayaknya udah gue kirim ke lu deh. Gue ceritain ke teman-teman ya. Yang membahas mengenai third space. Jadi dia bilang, zaman sekarang banyak orang yang mengalami masalah gangguan mental. Iya, true. Menurut dia, kenapa? Karena orang-orang itu sudah tidak punya third space di dalam kehidupan mereka. Mereka itu kadang cuma punya first, bahkan bagus kalau sampai second. Beberapa cuma punya first base. First space itu biasanya tempat lo kerja, rumah ya, ada keluarga, ada istri, ada anak, ada orang tua, itu first space lo. Terus abis itu lo punya second space, lo kerja. Jadi lo keluar dari first space lo ke tempat kerjaan lo. Nah, way back then orang tuh punya third space. Third space tuh biasanya your favorite bar, your favorite club sport, your favorite gym. Tempat baseball favorit lo, tempat lo nongkrong-nongkrong sama anak-anak basket berolahraga, third space. Nah, di third space ini biasanya kalau lo punya problem di first, second, lo bisa meluapkannya di third space, di third space. Dan di masjid lo, di gereja lo, whatever, your third space. Rata-rata sekarang orang itu udah nggak punya third space. Bahkan kadang nggak nyampe di second space. Di rumah aja ya, kerja dari rumah, hidup dari rumah. Jadi emosinya dia itu tuh nggak ada emotional buffer. Jadi dia bilang, makanya kita itu perlu a safe space di mana lo tuh bisa menjadi diri lo tanpa beban kondisi emosional di rumah, kondisi emosional pekerjaan. Iya. Nah, lo tau nggak? Gue baru ngeh ya ini. Ini ternyata memang three spaces ini dalam hidup itu ternyata memang applicable untuk
tata kota juga. Hmm. Ya, urban planning itu juga butuh three spaces ini. Yang pertama Masa? adalah rumah tadi, yang kedua adalah kantor, yang ketiga adalah communal space. There you go. Whether it's a park, whether it's a good trotoar, Pavement. pavement, ya. Terus kemudian apakah itu bisa tadi misalnya balai rakyat, I don't know ya namanya apa, kayak misalnya gedung serbaguna, Ya, public spaces. right? Public spaces tempat lu berkumpul bersama komunitas lo ya. Kalau Iya. public spaces aja tapi lu tidak manfaatkan itu sebagai third space, ya bodong. Betul, betul sekali, betul sekali. Dan menurut gue tugas dari salah satunya tugas dari pemerintah adalah memang membentuk public space itu untuk itu tadi, biar manusia tuh sehat. Mm-mm. Jiwanya nggak terkungkung cuma di first space doang di rumahnya, Mm-mm. nggak cuma di kantornya bludrek, tapi ketika dia keluar dari kantor, dari gedung kantornya, dia nemu pavement yang lebar, yang luas, yang enak, dia bisa jalan. Dia ketemu taman, dia bisa duduk, dia ngopi, atau dia minum es teh, atau dia bengong aja, udah bengong gitu. Iya. Ya. Betul. Nah, makanya ya, budaya menurut gue ya, budaya sekarang yang semua itu serba cepat dan orang kita tuh serba bosen juga sebetulnya tidak terlalu membantu hadirnya terciptanya third space di dalam kehidupan kita. Kalau way back then, lo inget gak sih Iwet? Way back Ya. then tuh kita selalu punya, kita ngumpul yuk di kafe favorit kita ngopi. Di situ aja. Bo, ketemuan yuk di monolog aja. Orangnya sama, itu lagi. Iya. Ketemuannya di Iya. tempat yang sama. Iya. Ketemuan yuk dulu ya, sebelum zaman kopi kekinian itu, gue sama teman-teman penyiar gue ketemuan yuk di Ulala Plaza Indonesia. Ulala terus. Ketemuan Iya. yuk di Excelso Plaza Indonesia. Excelso terus. That's our third space. Kalau Iya. sekarang kita tuh disuguhkan selalu dengan tempat yang never ending options gitu. Bulan Iya. pertama pengen nyobain Paul. Bulan kedua pengen nyobain Black Owl. Bulan ketiga udah ada tempat baru lagi, ganti lagi gitu. Jadi kayak sementara kita tuh butuh stickiness gitu loh, emotional stickiness gitu loh. Ngerti. Karena jadi sejatinya manusia itu butuh anchor kan. Dia butuh menancapkan kalau anchor tuh kok jaring, bukan? Menancapkan kuku-kukunya. Jangkar tuh kayak berlabuh gitu. Manusia tuh butuh berlabuh. Nah, ketika dia bingung jalan terus, mentalnya kena. Jadi kayak, kok gue kayak nggak jejak ya? Nah, lo tau nggak sebabnya kenapa kemudian kayak Singapura gitu ya? Itu kan hawker tuh isinya itu lagi sebenarnya. Ya, oh. Di setiap daerah kan selalu ada hawker kan, ada tempat makan itu. Coba lo perhatiin deh. Ada segerombolan bapak-bapak, ibu-ibu yang main mahjong, minum bir. Dan budaya ini gue lihat ada di 3 kota di Indonesia. Satu adalah di Pekanbaru, Kopitiam kan. Satu lagi kemudian Medan. Satu lagi Pontianak. Betul. Yes. Tempatnya nggak bagus ya. Cuman jualan kue tiaw, nasi goreng, roti sari kaya, sama kopi. Yes. Betul. Sama teh. Itu sebetulnya kenapa di film Friends, kalau teman-teman ingat, mereka selalu hang out di Central Park. Itu udah paling gampang. Third space. Iya. Bener. Third space itu menurut gue your sanity place. To keep you sane. Warung kopi, apapun. Makassar tuh juga gue notice ada kayak begitu. Tanjung Pinang, Batam, Pekanbaru, kayak begitu tuh katanya. Iya. Meanwhile, zaman sekarang kan kalau gue ngomongin di Jakarta lah ya, kopi-kopi itu bentuknya lebih kepada booth instead of like a place.
Terus kemudian misalnya tadi kan yang lo bilang ulala, terus excelso, terus sekarang orang udah pindah-pindah ganti-ganti terus. Soalnya sekarang juga kalau lu ngajak temen lu ngumpul lebih dari 2 kali di tempat yang sama, pasti komentarnya gitu kan. Oh iya, aku situ lagi sih, nggak bosen. Mm-mm. Mm-mm. Karena yang lu uber adalah foto-foto di tempat kekinian. Aduh, I hate. Iya. Kan again ya, jadi artinya tuh memang hidup kita ini semua base-nya adalah sosial medianya. Sosial media lagi butuh apa, ya kita cater itu. Kalau misalnya lu cuman tempatnya itu aja, nanti netizen komen, kok nongkrongnya di situ terus kak, kok bajunya itu terus kak, aku pakai baju ini, Kak Iwet nggak pernah ganti baju, Emang paling gampang komentar begitu. ya kan? Sementara gue kayak, ya cuek aja bodoh ah. Iya ya. See ya, that's a very good, very interesting thought to ponder upon ya, bahwa kita tuh butuh third space, kita perlu komunitas, kita perlu tempat ketiga di luar dari rumah dan kantor gitu. Iya, iya benar. Kayak semalam gue dapat menghadiri undangannya Langham. Mereka meresmikan lounge cocktail bar. Lu lupa datang kan? Lupa, lu datang semalam, Datang dong. dia rooftop bar kan? Iya, di rooftop bar. Itu juga sebetulnya di idea kan gitu, pengen menghadirkan third space, tempat orang bisa just to wind down, to relax gitu, to chat with their friends dengan suasana yang relaxing gitu. Tidak terlalu hingar-bingar musiknya gitu. Just to be chill and still and relax. Gue keinget ada satu tempat juga, ngomongin soal hotel dengan sebuah tempatnya gitu ya. Tapi ini gue ngambil generalnya ya. The Writers Bar yang ada di Raffles. Raffles. Yes. Cuma ini Writers Bar-nya Singapura, Raffles Singapore. Dan ini memang akhirnya DNA-nya ditaruh ke semua Writers Bar yang ada di Raffles. Jadi Raffles itu ternyata Writers Bar itu kenapa namanya Writers Bar? It's where all the writers gather. Actually cuma satu writer yang duduk di situ dan akhirnya sampai menerbitkan sebuah novel yang sangat legendaris, Alice in Wonderland. Masa Alice in Wonderland itu ceritanya ditulisnya di Writers Bar Raffles Singapura? Yes. Gue lupa nama pengarangnya siapa. I forgot. Boleh bantuin nggak guys? Nama pengarangnya siapa? Jadi dia itu memang hobinya duduk di Writers Bar. Dan yang mau gue ambil ceritanya adalah dia ketemu sama berbagai macam orang di Writers Bar itu. Dia ngobrol dengan semua orang di situ sampai dia mendapatkan semua inspirasi-inspirasi. Gitu. Mirawe loh. Ih, kamu hebat banget sih masih ingat Mirawe. Lewis Carroll. Iya itu. Jadi maksud gue tuh gini. Oke, third space itu memang ada, tapi manusia zaman sekarang mereka nggak ngobrol di tempat tersebut. Sementara kalau tadi ceritanya lo dengan tempatnya Langham itu yang baru, kan tujuannya adalah supaya orang-orang di situ bersosialisasi juga. Sehingga itu jadi communal space. I don't know apakah nanti akan jadi networking di situ. Ya. Lo mungkin dapat jodoh, I don't know. Apakah lo ada potensi bisnis? Ya. Iya, kayak apa ya dulu ya, kalau zaman kita di mana ya David? Dragonfly deh. Ya kan sekarang tuh kita, lu dulu Dragonfly-nya pojok mana, Bo? Kok kita nggak pernah ketemu? Table mana lo gitu kan? Tadi kan ada yang komentar gini ya, betul, karena untuk memaintain third space itu butuh ekstra biaya. Sementara zaman sekarang itu orang kayaknya lebih memangkas hal tersebut. Betul. Itu juga sebabnya menurut gue kenapa banyak yang kena mental gitu, karena ya hal itu sebetulnya we deny our needs of a third safe space gitu. Ya setuju. Makanya
Makanya kan kalau misalnya ada memang public space yang gratis, ya taman yang bagus, buat olahraga, buat bengong, buat jalan pagi, itu nggak perlu kos kan sebenarnya. Iya, betul. Tuh di taman kota modal bensin banyak kok taman kota yang bagus sekarang. Gue setuju. Banyak Iya, banget taman kota yang bagus sekarang. Iya, betul. iya, Ya, kalau lu punya money to splurge, you can create your third space yang apa sesuai dengan gaya hidup lu ya monggo. Nah, tadi ada yang nanya, kayaknya kalau introvert nggak butuh third space deh. Enggak ah, menurut aku iya, tetap butuh ah. tetap butuh Gimana? kok. Menurut teman-teman? Iya, kalau kalau menurut gue tetap butuh, Bo. Hmm? Tetap butuh. Tetap butuh ya. Third. Masalahnya third space-nya di mana aja kalau si introvert. Mm-mm. Mm-mm. Kayak Tetap butuh. untuk perempuan gitu ya, maksudnya kayak ke tempat yoga, ke tempat pilates gitu. Ke salon yang itu-itu aja, di mana lu tuh tahu kapsternya, admin di depannya, itu tuh juga it's your third space. Tuh, nyalon. Hmm. Iya, iya setuju gue. Setuju banget. Iya, iya, Tempat gym, yes. iya, iya, Mixwell Bali, whatever. iya. Ada yang tadi taruh di kolom komen Delta Spa. Yeah, whatever rock your boat. A public library, Iya, iya, ya kan, tempat senam. iya, iya. Tempat-tempat senam benar, benar. Uh-uh. Gue setuju banget. Gue setuju. Atau zaman dulu mungkin di Indonesia nggak terlalu ya, tapi kalau kayak di film-film, apakah itu mungkin di New York, di Paris, toko buku like small bookstore. Itu zaman apa sitkom gitu tuh ya. Kan kayaknya pengen banget tuh kita tuh ya punya toko buku kecil yang ada kafe kecil ya yang cuma 2-4 meja gitu kan pengen gitu kayak gitu Iya, ya suasananya. Kebayangnya tuh kayak biku di Bali gitu loh yang kayak nah, rumah sebelah sini ada buku-buku, sebelah sini ada tempat ngopi gitu ya. iya, iya. Eh, dulu tuh sebenarnya waktu kita zaman tahun awal 2000-an tuh Aksara lumayan bisa kayak gitu tuh, Dave. Nah, gue sempat tuh ada masanya di Aksara. Katanya di itu ada post press di Pasar Santa. Wet, gue belum pernah loh ke Pasar Santa, Wet. Masa seumur hidup? Seumur hidup. Ajakin gue ke situ dong kapan-kapan, Nek. Ayo. Habis itu kita makan Ajo Ramon. Ajo Ramon enak banget. Hah, kok Ajo Ramon? Loh, Ajo Ramon di Pasar Santa aslinya. Oh, bukan. Iya. Di Pasar Santa itu banyak makanan-makanan yang bukan begitu. Oh, lo mau yang kayak black burger apalah gitu misalnya. Iya, terus gue suka lihat di TikTok Pasar Santa tuh ada kayak toko dessert apa gitu. Iya, boleh. Oke. Iya. Oke. Kita Pasar Santa. Pasar Santa di mana sih? Di Jakarta Selatan, Sagittarius V. Mm-mm. Iya, tapi bener ya. Starbucks gitu ya. Iya, itu third space. Iya, itu. Oh, sebenarnya ada satu lagi third space kalau toko buku. Udah nggak ada. Di tim dulu ada toko buku loak gitu. Bersin gue kalau buku-buku loak. Iya sih. Iya. Iya, benar. Cuma dulu tuh nggak tahu ya teman-teman ada yang ngalamin zaman Aksara apa enggak. Aksara Bookstore itu isinya soalnya kan yang kerja adalah anak-anak magang, biasanya anak Trisakti. Oh gitu. Iya, makanya terus kayaknya kan hip gitu tempat itu tuh karena memang yang bekerja di situ tuh juga memang suka buku, mereka membaca, they understand music, they understand pop culture. Jadi ketika lo masuk ke situ tuh kayak lo jadi satu komunitas gitu di situ. Iya. Mm-mm. Kayaknya pandemi nggak sih yang merubah itu semua, Wet? Pandemi. Makanya kan si yang balik lagi ya ke awal obrolan kita, si konten tadi yang lo share kan dia bilang, ini WFH ini bagus tapi juga jelek sekali loh sebenarnya. Iya. Ya, maksud gue gini, iya dia memangkas banyak sekali cost, uang transport, mungkin operational cost kantor, nggak perlu bayar listrik mahal karena bisa selang-seling dan sebagainya. Cuma untuk kesehatan mental manusia, enggak.
Iya, pandemi dan ekonomi. Which? Karena pandemi terjadi, ekonomi kita tergerogoti atau dua-duanya Yang jalan pertama, beriringan? yang Kayak pertama gue sama Dian Sastro. tetap enggak yang pertama. Menurut gue emang ekonomi kan memang semakin ya inflasi naik terus segala macam, tapi begitu dengan adanya pandemi tuh kayak ngancurin semuanya tuh. Udah kayak bubar, bubar. Hmm. Iya loh, tadi pagi gue juga lihat berita di TikTok katanya di Singapura ada COVID lagi ya, Benar, varian benar. baru ya. Tapi tenang Iya, aja, jangan panik, jangan gimana-gimana. Bener nggak sih? Harus benar. keep your head above level. Iya, kan udah ada ini soal menanggapi berita COVID naik lagi ya guys. Jangan jadikan ini sebagai sebuah ketakutan ya. Yang pertama gini kan kita udah belajar dari 3 tahun kemarin. Cuci tangan. Kalau COVID lagi naik berarti masker pakai lagi. Mm-mm. Udah vaksin atau belum segera vaksin. Mm-mm. Iya nggak sih? Gitu aja sekarang. Iya betul, betul. Eh, daya tahan tubuh aja yang Mm-mm. diperhatikan gitu. Karena kan Iya, sebetulnya at any rate memang daya tahan tubuh harus selalu kita perhatikan dengan baik kan. betul. Betul. Vitamin kan mudah-mudahan udah jadi kayak kebiasaan kan sekarang. Orang minum empon-emponan, minum jamu, minum Empon, vitamin. empon-emponan ya, bukan empot-empotan. Lu tahu ya, gue tuh kan waktu ke Korea kemarin traveling sama si Karen Delano temen gue itu ya, Iya. dia tuh kemana-mana bawa jamu empon-emponan wet. Jadi iya, dan dia itu tipenya tuh kalau packing itu eksesif gitu, ngerti nggak lo? Kalau gue tuh kan packing tuh misalnya gue perlu jamu empon-emponan, gue akan hitung gitu. 1 kali seduh, sementara gue travelingnya 7 hari, berarti gue perlu berapa gitu. Kalau dia kan eksesif gitu. 7 hari berarti gue harus bawa 21 paket empon-emponan. Dan selalu dibuang gitu. Terus gue gini, Bo, saya nggak sih dibuang? Ya kan di petugas-petugas ini juga bisa nyeduh jamu empon-emponan. Ya mereka juga takut kali. Kalau mereka nggak tahu kejelasan asal usulnya, dipikir kayak sampah daun-daun kering gitu. Dia nyeduh tuh tiap pagi. Nyeduh pon-ponan itu. Oh iya? No wonder Karen sehat ya. Maksud lo gue nggak sehat? Ya maksud gue kan dengan kesibukan dia kuat gitu loh. Hmm. Oh, Syahnas Roko bertanya mengenai rendeman bawang putih madu bisa bertahan berapa lama? Aduh, itu bisa bertahan sampai setahun, sayang. Hmm. Kemarin temen gue ada yang bilang tuh katanya bahwa kebiasaan lo bikin si bawang putih madu itu bagus sekali. Ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Ada yang nanya, Kak Dev bagi info beli empon-emponan di mana? Gue nggak tahu beli empon-emponan di mana. Gue nggak biasa nyeduh empon-emponan. Gue bawa Nah, madu. bawang madu kayak apa rasanya? Rasanya kayak bawang campur madu, no? Nah, nggak menjawab, no? Masih Rasanya masih kerekas atau udah lembek kayak garlic confit? garlic confit. Oh iya, Mm-mm. lembek gitu dia udah kayak ngos gitu. Iya, kayak kismis. Oh iya, Ya kan bawangnya direndam madu, kebayang gak sih? Lama-lama jadi bahasanya tuh mellow. Bawangnya jadi mellow, nggak krekes gitu, mellow. oh gitu, enak ya. Mm-mm. Manis dia. Sekali lagi ya Pak ya, bawang direndam madu. Madu manis apa enggak? Bapak juga nanya kadang-kadang suka di luar Nurul deh. Nurul emosi loh. Nurul, Nurul gampang banget kepancing deh Nurul. Nurul nggak boleh terlalu banyak nih konsumsi sosial media, apalagi jelang pemilu gini. Nggak bisa. Udah jam 8 loh. Tukang jus gue Masa? tuh udah datang ini. Pak, saya udah di bawah. Pak, saya udah di bawah. Ih, saya lagi siaran. Tukang jus lo ngantar pakai apa? Pakai baju. Nurul emosi banget. Gue hari ini mau jadi bintang tamu acara brownies-nya Ivan Gunawan. Yang bener mau bahas apa? Kok gue nggak diajak? Mungkin dia cuma punya jatah 1 slot ngajakin orang yang nggak terlalu terkenal, udah diambil gue. Nanti kalau 2 baru ajak gue ya. Mm-mm.
nggak serius gue mau bahas apa katanya. Mau bahas nggak katanya sih mau bahas fashion gitu. Gue juga nggak ngerti, Bu. Mau bahas fashion. Bahas Gue fashion tuh sama gue ya. gue punya feeling ini adalah sebuah strategi untuk menaikkan acara TV lo. Bisa jadi promo-promo Iya, apa gitu. iya. Lo keliling aja tuh rumpi, brownies, apalagi tuh ambiar. Kalau yang ngatur, Oh benar juga. Oke 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 oke. ya. Terus lu mau ngapain? Besok hari apa ya? Jumat ya? Iya. Lo tanya gue mau ngapain? Lu mau ngapain? Gue hari ini mau jadi bintang tamu brownies. Ikut-ikut. Mm-mm. Ntar malam lu diundang St. Regis nggak? Enggak, Christmas tree lighting. enggak. Ya udah. Berarti lu Iya, kurang gue mau tenang. tidur ntar malam. Oh, mau tidur. Iya. Ya, gue mau penyalaan pohon Natal di St. Regis. Gitu ya. Hari ini gue lagi cosplay jadi orang-orang kaya gitu, keluar masuk Bagus. hotel. Bagus. Pakai baju apa lo tuh di brownies nanti siang? Hmm? Pakai baju apa lo di brownies? Di brownies, gue kayaknya mau pakai pesona lokal deh. Gue mau pakai kain Makassar yang transparan gitu. Oh, Di, baju bodoh. di brodol KPI nggak tuh gue? Jangan, dalamnya pakai kamisol tali satu. Kalau KPI lihat gue kali kan biasanya kan gitu ya di TV-TV kan ini suka di blur. Diburemin. Kalau ngelihat muka gue yang di blur kayaknya mukanya deh. Muka lo jorok, dibilang gitu sama KPI.